Oke, kita lanjut. Kita mulai dari materi kita ya, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Oke, sebelum kita mengetahui tentang Object Oriented Programming, ada namanya paradigma programming atau programming paradigm atau paradigma pemrograman. Maksudnya itu model-model orang itu melakukan programming itu. Terdapat banyak cabang ya. Misalkan ada cabang pertama itu ada namanya interactive programming paradigm, ada yang deklaratif programming paradigm. Maksudnya itu paradigma interaktif ini dia membuat sebuah program itu yang terdiri dari langkah per langkah ya. Seperti yang kita buat pada umumnya. Misalkan ada langkah-langkahnya, ada perintah 1, ada perintah 2-nya. Itu yang interaktif programming. Ada namanya deklaratif programming. Ada namanya deklaratif programming, itu biasanya setiap dia melakukan perintah, maka tujuannya itu akan langsung didapatkan. Misalkan contohnya itu kayak bahasa SQL. Dia membuat sebuah perintah untuk mendapatkan nilai tertentu. Misalkan kalau interaktif kan, kalau kita mau mendapatkan data mahasiswa kan kita harus inputkan namanya dulu. Maksudnya kita harus klik menu mahasiswa, inputkan NIM-nya, baru keluar hasil kan. Kalau deklaratif itu misalkan contohnya dia langsung perintah ambilkan data mahasiswa di data mahasiswa dengan NIM sekian. Itu yang deklaratif ya. Perbedaan. Kalau imperatif ya langkah per langkah. Oke? Kayak misalnya kita berfokus pada imperatif ya. Kalau ini nanti di bahasa lainnya, misalkan SQL itu, misalkan kalian belajar database, bahasa SQL itu salah satu contohnya deklaratif programming paradigm. Oke, di imperatif ini ada tiga sebenarnya, tapi yang kita perlu tahu itu yang dua ini. Procedural programming paradigm, ada namanya object oriented programming. Yang kita belajar di semester lalu itu konsepnya itu sebenarnya procedural programming paradigm. Dia berfokus pada prosedurnya, langkah per langkahnya, seperti yang kita pelajari di semester sebelumnya ya. Itu. Walaupun yang kita gunakan bahasa Java yang basisnya itu object oriented, tapi yang kita pelajari itu murni yang di semester sebelumnya itu procedural programming paradigm. Apa ciri-cirinya itu? Biasanya itu dia terdiri dari fungsi-fungsi ya. Nanti kita jelas. Kita next. Baru ada setelah procedural programming paradigm ini ada namanya object oriented programming atau pemrograman berorientasi objek ya. Ini karena perbedaannya interaktif deklaratif. Misalkan jika menghitung luas persegi panjang, kan kalau misalkan interaktif itu kita tentukan panjangnya dulu, kita tentukan lebarnya, baru kita hitung luas dengan rumus panjang kali lebar, baru tampilkan luas. Itu kan kalau kita biasa kerjakan itu. Kalau deklaratif itu tinggal langsung tampilkan luas dengan panjang dan lebar, dengan panjang X dan lebar Y, langsung dapat hasilnya. Itu yang deklaratif. Baru selanjutnya procedural programming, object oriented programming. Apa sih itu? Biasanya orang tuh ini yang dia bandingkan procedural programming sama object oriented programming. Apa sih perbedaannya? Nah ini procedural programming contohnya itu seperti ini. Dia misalkan kita punya fungsi main, ini dia terdiri dari fungsi-fungsi kan. Kita buat dulu seperti fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 kan. Seperti itulah contohnya procedural programming. Misalkan contoh kasus,
Misalkan contoh kasus, saya ingin menentukan, misalkan ini kotak ya, ini gambar kotak, dia kan memiliki atribut namanya panjang, lebar, tinggi, kan? Pasti yang dimiliki kotak ini. Nah sekarang bagaimana cara mendapatkan luas dan volume kotak satu ini? Kan kalau misalkan, kalau dulu kan tinggal kita misalkan ini, misalkan integer panjang sama dengan 10. Misalkan panjang kotak 1 sama dengan 10. Kedua, misalkan saya lebarnya kan, lebar kotak 1 sama dengan 5. Integer tinggi kotak 1 sama dengan misalkan 4. Sekarang kalau kita mau ngitung volumenya kan biasanya kita buat fungsi ya. Fungsi, nah misalkan integer volume, di mana ada parameternya integer kan, integer panjang, integer lebar, integer tinggi. Baru hitung panjang kali lebar kali tinggi. Ini kalau kita menampilkan dengan sistem out obtain volume kotak 1 ya, kotak 1 sama dengan ini kan volume oh ya, volume panjang lebar kali tinggi. Masih lebar volume ya. Oh iya ya. Ini baru kita dapatkan, setelah kita jalankan ini volume kotak 1 sama dengan 125 kan, itu cara menghitung volume. Sekarang pertanyaan untuk luas kita abaikan dulu, volume aja. Pertanyaannya itu bagaimana caranya, bagaimana kasusnya misalkan kita mau menghitung kotak yang kedua, kan sama-sama kotak, ukurannya sama. Bagaimana caranya? Kalau prosedural kan berarti kita buat ini, kita buat seperti ini, kita paste, kita kotak 2 sama dengan 2 kan, seperti ini. Kalau kita menghitung, berarti volume kotak 2 sama dengan lebar kotak panjang, ya masuk, ya masuk. Oke, berarti kalau kita ngitung kan, kalau buat kita kotak 2 kan kayak gini kan, seperti ini ya. Bagaimana nanti kotak ketiga? Berarti sama juga kan, berarti harus kayak gini. Nah itu yang kurang efektif. Makanya itu muncul istilah namanya object programming. Makanya itu muncul istilah object programming. Kalau prosedural itu ya harus kita buat seperti ini. Kalau kita membuat kotak ketiga berarti kita harus tambah lagi. Nah, itu yang itu penyebab kenapa object oriented programming. Oke. Ini object oriented programming, ada terdapat ini istilah-istilah yang harus kita kuasai ya.
Nah, object oriented programming itu OP stand for object oriented programming. Panjangannya, procedure programming is about writing procedure or method that perform operation on the data. Dia berfokus, kalau prosedural itu dia berfokus pada datanya. Dan di datanya akan ada panjangnya, variabelnya, dia berfokus ke ini. Ya. Ya kan, misalkan variabelnya datanya itu panjang kotak 1, lebar kotak 1, tinggi kotak 1. Dia datanya itu. Kalau misalkan dia ada kotak 2 lagi, dia berfokus pada datanya lagi. Oh, dia data panjang kotak 2, datanya lebar kotak 2, tinggi lebar kotak tinggi kotak 2. Kalau dia ada kotak 3 lagi, dia tambahkan lagi, kita harus tambahkan. Itu procedural programming. Nah, kalau ini, kalau OP itu dia berfokus pada objeknya. Kalau ini kan misalkan kotak tadi kan. Kalau prosedur kan kita berfokus pada langsung ke anunya kan, datanya, bahwa kotak ini memiliki data tinggi, panjang, lebar, tinggi kan. Nah, kalau OOP itu dia berfokus ke kotaknya ini. Oh, dia objek kotaknya ini. Bagaimana anunya implementasinya di program nanti kita coba. Dia istilahnya about creating object. Dia berfokus pada objek, dia membuat objek yang berisi data dan method. Ya. Objek itu memiliki data. Dia berfokus ini, misalkan tadi dia berfokus ke kotak ini, dan di kotak ini dia memiliki data sama method. Method itu hal yang apa yang bisa dilakukan di kotak ini. Ya. Misalkan data apa? Tinggi, panjang, lebar, tinggi. Selain panjang, lebar, tinggi, apa datanya kira-kira? Data itu bisa atribut ya, sama artinya dengan atribut. Apa kira-kira datanya? Panjang, lebar, tinggi kan? Apa selain panjang, lebar, tinggi? Warna. Apa terus? Warna. Ya? Apa? Ketebalan bisa, ketebalan. Terus apa lagi? Ya? Volumenya itu kan hasilnya nanti, hasilnya metodenya. Oke, itu atributnya bisa gitu. Panjang, tinggi, lebar, warna, ketebalannya, dan lain-lain kan. Nah, terus kalau metode itu hal apa yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan di kotak itu? Misalkan menghitung volumenya. Tapi di OOP itu dia awalnya berfokus pada objeknya dulu. Baru dia berfokus ke atributnya. Atribut sama metodenya ya. Ya. Oke, kita next. Ini ya. Dia berfokus untuk membuat objeknya dulu, baru dia berfokus pada data sama metodenya. Intinya objek oriented programming seperti itu. Dia berfokus pada objek intinya ya. Dia tidak langsung berfokus ke datanya. Oke. Nah, kenapa objek oriented itu lebih unggul dari prosedur programming? Ya, karena lebih cepat ya. Objek oriented itu lebih cepat untuk eksekusinya, menyediakan struktur. Kalau kalian nanti kalian kan ada mata kelas struktur data hampir sama sih, tapi cuma pengaplikasiannya sedikit berbeda ya. Open it, keep Java dia istilahnya don't repeat yourself, maksudnya jangan ulangi dirimu. Kayak tadi itu, ketika kita membuat kotak satu lagi, kita buat lagi data baru, kan itu kan mengulang lagi kan, padahal kan ini kan kotak yang sama kan, bentuknya sama, cuma kita mau buat kotak baru lagi gitu. Dan nanti ada kemungkinan kan nilainya kan berbeda, ada kemungkinan kan, tapi kan dia sama-sama kotak kan gitu. Itu berfokus pada bagaimana OOP itu. Kalau prosedural itu ya dia buat data lagi, kalau kita butuh kotak lagi dia buat data lagi. Kalau objek itu, kalau kita
butuh objek baru dengan objek yang dengan bentuk yang sama, kita buat objek lagi. Itu. Nanti kita bagaimana perbedaannya ya. Nah, OOP make possible create full reusable, maksudnya dapat digunakan kembali. Kalau kita sudah membuat kotak sebelumnya, kita dapat gunakan lagi untuk membuat objek kotak yang lain. Itu kelas objek. Nah, di OOP itu ada istilah yang harus kita kenal dulu. Kelas dan objek. Apa? Kelas. Di OOP itu yang harus kita pertama kenal itu apa itu kelas atau apa itu objek. Gitu. Oke? Kelas dan objek merupakan dua aspek yang terpenting dalam pemrograman berorientasi objek ya. Oke. Misalkan saya ada spidol. Ada bawa. Spidol. Ada? Oke, ingat ya di OOP itu ada dua ya, ada kelas, objek. Itu yang kalian harus paham anak dulu. Kalau kalian ditanya itu apa OOP? OOP ya pemrograman yang berbasis kelas dan objek. Pasti dua ini. Misalkan ilustrasinya seperti ini. Ada kelas buah, ya. Ada kelas buah, objeknya apa? Kan apel, banana, mangga, durian, apalagi banyak kan? Tomat kan bisa. Tomat itu buah tuh apa? Sayuran itu buah. Masa? Kan buah tomat kan? Berarti dia buah ya. Buah tomat gitu. Banyak kan lagi itu. Seperti ini ya. Berarti kelasnya itu buah-buahan. Ya, objeknya apa? Nama buahnya itu. Kan bisa apple, banana, mangga, seperti itu. Oke? Itu kelas ya. Tapi kan bedanya, kelasnya seperti ini, kelasnya buah-buahan, objeknya seperti ini, apple, banana. Ya, tergantung ini kan. Kelasnya. Oke? Perhatikan. Misalkan kelasnya mobil, car. Mobil, berarti objeknya misalnya bisa Volvo, Audi, Toyota, apalagi Jeep kan, seperti itu, Lamborghini, itu kan misalkan. Banyak contohnya, misalkan saya kasih contoh ya, misalkan mahasiswa. Berarti objeknya apa? Objeknya apa? Apa objeknya itu? Perhatikan. Misalkan nih, perhatikan kelasnya buah-buahan, objeknya apple, banana. Contoh kedua itu kelasnya mobil. Objeknya Volvo, Toyota, Audi, BMW. Misalkan sekarang kelasnya mahasiswa. Berarti objeknya Audi, objek. Kan saya objek mahasiswa. Kan nama itu datanya ya, nama itu sama, itu datanya, nama data atau atributnya ya. Oke, misalkan kalau mahasiswa objeknya bumi, si oksigen ya. Oke, misalkan objeknya di siapa? Ganyam. Gitu ya. Bisa bedakan? Kalau name itu
Name itu data atau objek ya? Terus selainnya apa? Data atau objek name nama mesin kan terus body terus bisa istilahnya yang ketika kalian jadi mahasiswa pasti ada di datanya alamat ya body kita kan bisa dipakai sementara kan itu kan itu ada artinya. Kalau objeknya beda seperti ya. Misalkan sama kayak ini kelasnya dosen, kelasnya dosen, nanti objeknya ya saya pada ini objeknya. Kalau atributnya apa? Nama sepeda sama dengan objek ini nama objeknya. Ini nama datanya. Nama terus body kan ya bisa. Itu ya perbedaannya misalkan kelas sama objek. Contohnya kayak tadi car, mobil, Volvo, Audi. Misalkan Honda termasuk enggak? Honda termasuk motor atau mobil? Oh iya. Misalkan kalau Jupiter, berarti enggak masuk kan? Oke. Misalkan Jupiter, misalkan Honda kan kalau mobil kan ciri khasnya rodanya 4 gitu. Kalau sana motor rodanya 2 berarti dia enggak termasuk. Beda lagi kelasnya gitu. Angkot termasuk. Tergantung nanti kalau kalian mau bedain. Misalkan karnya ada datanya, jumlah roda kan bisa aja kan. Datanya berarti nanti jenisnya kan bisa tambahkan lagi. Kalau pengarangnya berdiri itu mengenalkan nama mahasiswa. Objeknya itu atribut. Kelasnya itu ibarat apa ya? Intinya kalau kalian bisa gini ya, namanya seperti ini, mahasiswa objeknya orang-orang itu kan. Berarti apa? What is class and object? Menurut kalian itu apa? Jangan baca ini dulu. Menurut kalian itu kelas dan objek itu apa? Kelas itu apa? Kelas itu apa? Ya bisa paragraf. Apa lagi? Kalau misalkan kelas itu ada objek itu apa? Bagian daripada Oke, misalkan function kelas is template for object. Template itu apa? Template itu apa ya? Template itu cetakan. Kalau kalian misalkan kan kalau misalkan kelas itu misalkan ini kalau misalnya jajan yang pagi gitu rengginang kan ada kamarnya, ada cetakannya itu misalkan ada cetakan misalkan ada peranggulan kan ada cetakan itu. Nah objek itu hal yang bisa dibuat dari cetakan. Hasil objek yang dibuat dari cetakan. Ya, misalkan cetakannya bentuknya bulat. Objeknya pasti bulat. Cetakannya bentuknya kotak.
Nah ini berarti ini object is instance of a class. Maksudnya objek itu turunan dari kelas, warisan dari kelas, maksudnya anaknya dari kelas. Ya, ahli warisnya. Berarti kalau misalkan bapaknya punya tanah, anaknya pasti punya. Ya, anak-anak misalkan ini kan tidak ada pembagian anak tunggal. Misalkan bapaknya punya mobil, ayah anaknya pasti punya. Begitulah kelasnya. Misalkan di sini kan ada kelas mahasiswa, berarti objek yang dibentuk apa ini tidak mesin. Dan objek ini kan objek kan. Objek ini pasti juga memiliki dia memiliki kelas ini kan memiliki atribut. Berarti objek ini pasti memiliki atribut data juga kan. Kan kelas ini kan memiliki atribut data nama. Pasti kalau misalkan objek pasti juga dia memiliki ini apa namanya ini sesuai ini sesuai ini nama prodi alamat kan fakultas sama yang ini juga sama Liga ini juga sama dia memiliki objek yang sama karena kenapa dia dibuat dari kelas mahasiswa ya sama juga singgahnya. Kalau kita buat dari kelas mahasiswa, berarti dia memiliki data atau atribut yang sama. Oke, itulah ya. Itulah misalkan. Apa? Kelasnya ganyam, nggak bisa sih. Itu kan ganyam udah mentok gitu. Masa bisa? Maksudnya kan udah mentok kan? Kan udah bentukan dari objek tuh apakah bisa dibentuk dari jadi objek lagi? Bisa nggak manusia dibentuk? Bisa sih kalau realnya kan bisa, tapi programming enggak. Ya, objek itu udah bentuk, kan ibarat cetakan. Kelas itu cetakan, objek itu udah jadi dia. Kan manusianya udah jadi, objeknya udah jadi. Oke, Java. Class and object. Java is object-oriented programming language. Maksudnya Java itu memang basicnya object-oriented ya. Berbeda dengan C++, PHP, dia basisnya prosedural tapi bisa dibuat menjadi object-oriented. Tapi kalau bahasa Java ini dia udah murni object-oriented programming. Ya. Nah, maksudnya segala yang berhubungan dengan Java dan objek, maksudnya kelas dan objek, memiliki atribut dan method. Atribut itu apa tadi? Yang ini. Sekarang metodenya apa? Misalkan mobil ya. Berarti objeknya objek apa? Formular bisa mungkin formular. Oke, kelas mobil ini atributnya datanya apa? Atributnya apa? Kalau misalnya kita punya mobil, data yang biasa pasti ada. Alusnya Pak, maunya. Yang data itu Mobilnya Pak. Kan itu kan. Kalau nama harusnya kan seperti itu. Modalnya dari maka anunya kalau kalau dia apa bahasa mesinnya kalau gigi itu
Pokoknya kalau giginya Gigi tidak apa. itu bahasa apa? Itu kan misalkan ini kan kelasnya. Ini atributnya kalau mentor itu mentor itu ada yang bisa dilakukan oleh objek ini. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa kita lakukan? Gimana? Jalan. Ya kan maksudnya yang penting jalan. Bersalah berjalan. Hal apa saja yang bisa kita lakukan dan yang objek ini bisa lakukan. Berjalan. Terus misalkan kita mau nge-get nama kan, yang bisa kita lakukan itu get nama. Maksudnya kita bisa mengambil data nama ini. Sama kayak misalkan mahasiswa, atributnya nih nama kan, berarti metodenya apa? Kita bisa get. Kita bisa mendapatkan data namanya. Kita bisa juga maksudnya apa? Kita bisa mengatur namanya nama mahasiswa. Kita ada juga set prodi, ya. Kita bisa meng-set prodinya. Kita juga bisa mengambil maksudnya melihat itu yang kalau atribut biasanya atribut begini, mentor itu hampir sama kayak kelas. Kalau OP itu namanya mentor. Oke, class is like an object constructor atau blueprint. Kalau orang dulu buat desain itu dia buat blueprintnya dulu. Blueprint itu desain rancangannya. Dan dari rancangan ini bisa dibuat misalkan mobil. Dari blueprint desain mobil ini akan dibuat banyak objek mobil. Kan dari rancangan itu kan ditentukan berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa jumlah rodanya, berapa ukuran rodanya. Itu bisa diatur di blueprint ini. Blueprint atau kertas. Kalau misalkan orang teknik itu pasti, teknik sipil pasti ada blueprintnya. Kalau arsitek itu pasti dia ada blueprintnya. Sebelum dia buat bangunan itu harus dia buat blueprintnya dulu. Contohnya, bagaimana kita membuat kelas? Kita coba. Misalkan kita Maksud apa? Enggak. Misalkan ini ya, kita tidak pakai main sini. Kita buat kelas, kita buat sebuah Java kelas namanya main. Kita buat namanya kelas main. Atau kita buat kelas namanya apa ya? Mobil ya. Atau mahasiswa ya, mahasiswa. Ya. Kita buat kelas namanya mahasiswa, ini kita hapus dulu, enggak apa-apa. Misalnya kelas kita buat kelas mahasiswa public status yes. Contoh, misalkan ini, kalau kita buat proyek kan bentuknya seperti ini, ya. Ini memang ini sebenarnya udah berbasis kelas objek.
Nah, kalau kita mau mainkan objek ini kan kita udah buat kelas ini ya, kelas mahasiswa, ya. Cuma bedanya ini kita taruh fungsi main di kelas mahasiswa, maksudnya fungsi utama program saya ditaruh di kelas main ini. Bisa nanti juga kalian bisa buat kelas main lagi. Tapi kita contohkan misalnya ini memang udah berbasis IP. Bagaimana bentuk kelasnya itu? Misalkan mahasiswa tadi memiliki apa? Prodi, ya. Yang nilainya sama dulu. Prodi ya. Prodi itu apa? String prodi. Misalkan prodinya sama dengan biologi. Misalkan. Berarti kelas mahasiswa ini memiliki atribut prodi, kan? Ini cara buat atributnya itu dia dibuat di luar fungsi main ini. Ini namanya atribut data atau atribut. Dia dibuat di sini ya. Dia dibuat di dalam fungsi, di dalam area kelasnya. Kalau ini udah area fungsi ya. Kalau ini ini masih area kelas. Makanya saya suruh kalian tuh ketika kalian udah membuat kurung kurawal, kasih tab dia di sini. Maksudnya tab artinya kurung kurawal ini batasnya sampai sini. Tuh ya. Misalkan ini juga kurung kurawal ini batasnya sampai sini. Kalau misalnya kita ketik perintah, kasih tab dia, biar ini perintah-perintah itu di sini dia nanti. Arti perintah yang ini termasuk anggota yang ini. Perintah yang ini termasuk anggota kelas ini. Ya. Nah, bagaimana sekarang ini ya? Kita buat atribut string prodi biologi. Ya. Artinya ini ketika tadi kan kita kalau mainnya itu kan kalau sebelumnya itu kan ini. Kita main ini, kalau kita mau buat hal yang baru, kita buat baru kan ya. Kalau objeknya itu mainnya objek. Cara buat objek itu panggil nama kelasnya dulu, ya. Panggil nama kelasnya dulu. Kelasnya apa ini? Mahasiswa. Panggil nama kelasnya dulu. Mahasiswa ini, ya. Panggil nama kelasnya itu, baru buat objeknya. Objeknya kan beda. Misalkan maksudnya objeknya siapa ini? Hah? Ganyam. Objeknya berarti ganyam sama dengan new mahasiswa. Berarti kita sudah membuat objek namanya ganyam dari kelas mahasiswa. Artinya kalau saya print, kan kelas mahasiswa kan memiliki prodi, ya. Artinya kalau saya system out print, bisa saya akses prodi ganyam itu memiliki apa atributnya? Apa nih di sini di programnya? Atributnya apa? Prodi kan? Prodi itu milik mahasiswa kan? Karena ganyam dibuat dari mahasiswa, otomatis ganyam itu juga memiliki prodi. Dia memiliki prodi. Oke, kalau kita running biologi. Oke. Sekarang misalkan ada atribut lain. String apa lagi? Nama nanti ya. Soalnya itu kan dia objeknya sama, masih kelasnya sama tapi datanya beda. Nah, itu nanti ada. Yang penting kita yang sama dulu. Misalkan apa? Ini kan beda. Fakultas kan ya. Fakultas. Berarti fakultas sains. Berarti si ganyam ini juga memiliki data apa? Fakultas gitu. Kalau kita jalankan, syntax. Sekarang kita misalkan tadi kan kalau kita misalnya kan codingnya,
Kalau kita membuat objek lain, maksudnya data yang lain, kita akan copy paste kayak gini kan. Sekarang kalau objek itu bagaimana bentuknya? Dia tinggal buat mahasiswa, dia buat objek baru. Caranya panggil lagi kelasnya mahasiswa. Objeknya apa? Misalkan apa nih? Liza. Tinggal Liza sama dengan new. Ini apa? Mahasiswa. Titik koma. Berarti kalau saya sistem out.print sistem out, berarti si Liza ini juga memiliki, karena dia dibentuk dari kelas mahasiswa, berarti si Liza ini juga memiliki prodi dan fakultas. Liza dot, kalau kita ini ya Liza dot, dia memiliki prodi dan fakultas. Kan padahal dia beda objek. Oke. Kalau misalkan kita prodi, kalau kita jalankan biologi, saintek, biologi, itu mainnya objek ya. Oke, ada yang bertanya? Masih bingung? Masih bingung? Masih bingung? Misalkan saya mau buat objek lain, mahasiswa. Misalkan saya mau buat objek lain si Taumi, berarti saya tinggal ngambil kelasnya apa namanya, mahasiswa, baru nama objeknya terserah ya, bebas ya, Xiaomi sama dengan new mahasiswa. Artinya kayak Xiaomi juga, kalau kita Xiaomi, oke, Xiaomi, misalkan ini di Xiaomi juga dot, dia memiliki fakultas prodi. Oke. Nah, sekarang kan kalau misalkan tadi kan codingan tadi, misalkan saya udah data banyak ya, misalnya kotak 3 lagi. Misalkan, ternyata ada tambahan lagi, ada data ketiga. Berarti kalau misalnya gini model kan, berarti kita harus tambahkan satu persatu kan, ya. Berbeda dengan OOP itu, misalkan, dia ada data baru, ada atribut baru, misalkan namanya sama apa ya, semester, ya. Dia ada data baru, namanya semester, berarti integer semester. Misalkan ini semester sama dengan misalkan 1, dapat 3. Berarti semua objek ini udah langsung dia memiliki juga. Semua objek yang dibuat dari kelas mahasiswa otomatis dia memiliki atribut namanya semester 3 ini, semester ini. Kalau kita akses ini, kalau misalkan ini, kalau saya cek Ganyang, saya dot, dia juga memiliki semester. Dia juga memiliki atribut semester. Saya cek Lisa, dia juga memiliki atribut semester. Walaupun si Xiaomi juga, dia juga memiliki atribut semester. Artinya kita tidak seperti yang sebelumnya, kita harus semester Xiaomi, semester kita buat variabel lagi semester Liza. Kita tidak perlu gitu, itu kan istilahnya nanti apa ya? Reusable, maksudnya kita tidak mengulang hal yang sama kan? Kita cukup melakukannya satu kali. Itulah yang tadi dia bisa apa ya, mana nih? Nih ya, hilang deh, mana dia? Tidak ada tadi. Ya ini, don't repeat yourself. Jangan kita tidak mengulang hal yang sama. Padahal kan cuma kita nambah satu yang sama aja kan. Dan reuse bisa digunakan lagi kan, kita membuat kelas mahasiswa cuma sekali kan. Tapi kita bisa membuat objek yang lain kan. Itu OP ya. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung?
Nanti saya suruh buat ke tugasnya ya. Nah, itu yang satu. Ini kan saya buat dari file yang sama kan. Bagaimana misalkan saya mau membuat kelas tapi file yang berbeda gitu. Misalkan ini kan mainnya saya taruh di satu kan. Ya. Saya taruh fungsi main di kelas yang mahasiswa. Misalkan saya buat sebuah kelas main di program saya mengkhususkan main itu dia punya kelas sendiri, mahasiswa dia punya kelas sendiri. Finish. Saya mau taruh fungsi main di ini. Bisa. Misalkan ini tadi bisa mahasiswa. Misalkan ini nama kelasnya ya. Atributnya string ini, integer semester ini gitu ya. Sama juga kalau ini tinggal kita panggil. Kalau kita membuat objek, kita panggil mahasiswa nama kelasnya dulu. Terus baru objeknya, misalkan di sihin sama dengan apa terus? New nama kelasnya. Nah, berarti kalau saya system out, kemudian sign dot prodi semester. Kalau saya jalankan, berarti kelas main, karena kelas main ini karena apa? Kenapa main ini dijalankan duluan? Karena di kelas main ini itu tempat berada fungsi mainnya ya. Ingat program itu kalau dia dijalankan, yang paling pertama dijalankan itu dia mencari fungsi main ini. Makanya fungsi main itu pasti satu jumlahnya ya. Nggak boleh sama. Nggak boleh misalkan kalian di satu package, maksudnya package itu di folder yang kayak gini, nggak boleh ada dua fungsi main. Seperti ini. Misalkan saya jalankan, bisa sih, tapi dia akan bingung nanti. Ketika misalkan aplikasinya sudah jadi, dia akan bingung fungsi main yang mana yang akan dijalankan. Kan saya mau menjalankan fungsi main ini, tapi di sini ada fungsi main main juga ya. Oke, seperti itu. Misalkan sekarang saya membuat kelas dosen ya. Berarti new Java class, nama kelasnya berarti dosen. Finish. Berarti di dosen itu atributnya apa? Nah, ini nama kita lupakan gitu ya. Misalkan prodi juga. Prodi. Atau misalkan status, di dosen itu ada status, string, status, terus sama dengan dosen tetap. Oke. Berarti di dosen itu cuma ada atribut status ini. Ya. Misalkan di kelas main-nya itu saya buat objek dosen, misalkan namanya Doni. Jadi saya panggilnya dosen dulu, dosen, terus nama objeknya Doni sama dengan new dosen. Ini ya. Berarti kalau saya system out domain Doni kan tadi kan dia ngambil di kelas dosen ya. Berarti atribut yang dari kelas mahasiswa dia tidak punya gitu ya. Karena kenapa? Karena dia dibentuk dari kelas dosen. Kalau kita cek ininya, dia cuma ada status saja. Ya. Ya, kenapa dia status? Cuma status saja? Karena dia dibentuk dari kelas dosen. Berbeda misalkan saya bentuk dia dari mahasiswa. Harus sama ya, mahasiswa, new mahasiswa. Berarti kalau si Doni ini baru dia punya
atribut prodi ini. Karena dia dibentuk dari kelas dosen, berarti dia cuma punya status ini. Kalau kita jalankan seperti 3 dosen tetap. Jadi ada yang masih bingung? Oke, bingung? Oke, itu aja sih ya, nanti